الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada Pencipta. Karena dunia ini adalah darul amal wala jazaa'a fiha. Dunia ini adalah tempat kita beramal, bukan tempat balasan. Kalaupun di dalam kembangnya amal ada bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bonus hiburan untuk kita. Tapi balasan hakiki, balasan yang sebenarnya adalah yang telah disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Ada dua tempat, yaitu sorga atau neraka. Ini semua punya Allah. Semua kita hamba Allah, semua kita berada di dalam aturan Allah. Maka beruntung orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam melaksanakan taat, di dalam melaksanakan kebaikan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga dan menciptakan penghuninya. Berharap kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai penghuni daripada sorga. Tapi juga Allah menciptakan neraka dan tidak kosong. Neraka pun ada penghuninya, yang mana penghuni yang akan tinggal di sana adalah bagaimana permainan yang kita jalankan di dalam kehidupan dunia. Di akhir zaman Allah akan kirimkan nanti Dajjal yang akan menghancurkan umat manusia, fitnah pada umat manusia, yang mana Dajjal itu akan merusak akidah. Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Dajjal. Maka mengaku sebagai Tuhan plus dia bikin fata morgana di dalam menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka orang yang terkena fitnah daripada Dajjal melihat ini benar Tuhan, buktinya dia bisa menghidupkan yang mati.
Akhirnya banyak manusia-manusia yang ikut kepada Dajjal, yang artinya adalah calon daripada api neraka yang disiapkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka melihat Dajjal dengan tulisan di dalam jidat Dajjal yang bertuliskan kafaro, kafir. Maka mereka tidak tertipu walaupun ancaman dikeluarkan oleh Dajjal, siksaan dikeluarkan oleh Dajjal. Tapi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah tetap istiqamah walau pada saat itu di dalam kepahitan ujian. Hadirin, ini bicara tentang Dajjal, begitu juga nanti akan datang Nabi Isa alaihissalam akan turun dan ikut di dalam ajaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengikut umat Nabi Isa nanti akan tersadarkan dan ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang memang berjumpa kelak nanti dengan Nabi Isa. Begitu juga nanti ada Imam Mahdi yang memberikan kekuatan umat Islam, ukhuwah umat Islam terjalin kembali, kekuatan umat Islam kembali. Karena pada saat itu umat Islam sudah kembali di dalam steril, di dalam kerusakan-kerusakan berfikirnya dibersihkan, kembali ke dalam kejayaan Islam. Maka subhanallah, sebelum mereka datang pada saat-saat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim juga para pendukung-pendukungnya. Para pendukung Dajjal sudah bertebaran. Begitu juga pendukung Imam Mahdi juga sudah bertebaran. Maka subhanallah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan kita menjadi pendukung daripada Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam yang akan diselamatkan oleh Allah. Cuma bahaya daripada tipuan Dajjal, hadirin, itu tipuan Dajjal. Kalau kita sekarang dengar tentang Dajjal, maka kita bertekad besar kita tidak akan mau mengikutinya. Tapi tipu Dajjal ini tipu daya syaitan yang berapa banyak membuat sesuatu yang buruk didesain seakan-akan itu adalah kebenaran dan ditambahkan seakan-akan itu indah. Padahal hakikatnya bukan benar, bukan indah, tapi otak kita yang sudah dirusak. Pemikiran kita yang sudah diracuni, sehingga ketika seorang muslim melihat apa yang macam Dajjal itu, maka dia akan kagum dan dia akan jadi pengikutnya. Karena yang mengikuti Dajjal itu bukan berarti mereka itu adalah ikut Dajjal, tapi mereka tahu mereka itu sesat. Mereka mengikuti Dajjal dengan keyakinan mereka inilah yang benar. Inilah gambaran yang ada di zaman sekarang juga. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan daripada ciri akhir zaman, yusaddaq fihil kadhib wa yukadzdzab fihil shadiq. Yang benar dianggap bohong, yang bohong dianggap benar. Kebenaran bukan real, bukan fakta, tapi yang mana yang menguasai media, yang mana yang viral di berita seakan-akan itulah yang benar. Ini artinya apa? Pemikiran manusia sudah diracuni, sudah koslet. Padahal kita tahu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita? Maka dari sekarang jangan jauh dari majelis taklim. Dengarkan petuah-petuah apa yang dikatakan dalam kitab-kitab para ulama yang menyampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
ikuti mereka. Banyak-banyak merekam, rekaman di otak yang baik-baik, yang positif, sehingga pola kita menjadi pola yang sehat. Karena otak yang ada, yang kita miliki ini tergantung rekaman yang masuk. Kita bisa mengatakan sesuatu itu jelek, padahal kawan kita mengatakan itu bagus, karena perbedaan apa yang masuk dalam otak. Apa yang masuk dalam otak, kalau banyak diceritakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudut pandang bagus atau tidaknya adalah bagaimana kacamata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sudut pandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang terus dicekokin dengan keduniaan, berpikirnya hanya dunia, nomor satu hanya dunia, kepentingan yang utama hanya dunia, maka sudut pandang mereka kesampingkan Nabi Muhammad SAW. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana menurut dunia. Dan ini tentu bahaya. Qarun Allah hancurkan dengan keduniaannya, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Maka hadirin, hidup ini sementara. Kita tidak tahu berapa lama tersisa hidup kita. Yang terpenting buat kita pikirkan adalah bagaimana untuk simpanan rumah masa depan yang kekal. Inilah yang perlu kita jaga. Anak-anak kita jaga. Jangan sampai kita nanti di akhirat berpisah dengan keluarga karena tidak menjaga akidah dengan baik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, Allah jaga kita, Allah bimbing kita, Allah arahkan kita ke dalam keridhaannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi tal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.